Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidatur Rahma. Saya berasal dari penempatan unit kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat. Pada video kali ini, saya ingin memaparkan penerapan Smart ASN di unit kerja. Profil unit kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Sumatera Barat adalah unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU, yang bertugas menyelenggarakan pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan jalan nasional di wilayah Sumatera Barat. BPJN Sumatera Barat berperan penting dalam menjaga konektivitas antar wilayah melalui pembangunan jalan strategis, jembatan, dan infrastruktur pendukung lainnya. Visi dari BPJN Sumatera Barat yakni terwujudnya sistem jaringan jalan yang andal, terpadu, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Berikut adalah struktur organisasi BPJN Sumatera Barat. Pertama adalah Kepala Balai, lalu di bawahnya ada PPSPM, Bendahara, KPBU, dan di bawahnya ada Kasubag TU, Kasih PJJ, Kasih KPIJ, Kasih Preservasi, lalu ada Kasatker PJN 1, Kasatker PJN 2, Kasatker P2JN, dan Satker SKPD. Tugas saya di unit kerja yakni pertama, membantu bendahara pengeluaran utama, lalu melaksanakan pembayaran sesuai perintah PPK atau jabatan terkait, mencatat dan menyusun dokumen keuangan, penginputan data dan bukti transaksi seperti kwitansi, daftar pembayaran, dan sebagainya di aplikasi Sakti. Membukukan pengeluaran sesuai kode akun BIPA, melayani unit kerja teknis, memberikan layanan pencairan dana operasional dan kegiatan, memastikan pembayaran tepat waktu agar kegiatan tidak tertunda, menjamin kepatuhan dan transparansi, serta memastikan transaksi sesuai peraturan perbendaharaan dan sistem aplikasi, seperti Sakti atau ISPN. Layanan yang bantu dihadirkan yakni pertama, layanan keuangan digital dan transparan. Mengelola transaksi menggunakan aplikasi keuangan seperti Sakti atau ISPN secara tertib. Layanan konsultasi teknis keuangan membantu rekan kerja memahami prosedur sederhana dalam penyusunan SPP, penggunaan aplikasi Sakti atau alur pencairan dana. Layanan pencairan dana operasional membantu memastikan pencairan uang persediaan, belanja barang atau jasa, dan perjalanan dinas dilakukan cepat, tepat, dan sesuai aturan. Layanan administrasi keuangan yang rapi dan transparan, menyediakan dokumen pembayaran seperti kwitansi, bukti transaksi, laporan yang lengkap, mudah ditelusuri, dan siap audit. Layanan informasi status keuangan memberikan informasi kepada PPK, pejabat, atau staf teknis terkait, status pencairan, sisa dana, maupun progres laporan keuangan. Berikut standar layanan yang harus dicapai. Pertama, tepat waktu. Kedua, akurat dan tertib administrasi. Ketiga, patuh regulasi. Keempat, mendukung kegiatan unit. Dan kelima, transparan dan mudah dipantau. Kontribusi terhadap tujuan besar instansi yakni menjamin kelancaran pembangunan infrastruktur jalan nasional melalui pengelolaan keuangan yang cepat, tepat, dan akuntabel. Mendukung transparansi dan akuntabilitas APBN sesuai prinsip good governance. Menghadirkan layanan keuangan digital yang efisien sebagai wujud Smart ASN. Memberikan informasi keuangan yang jelas dan terbuka untuk mendukung pelayanan publik yang transparan. Membantu unit teknis fokus pada pekerjaan lapangan dengan memastikan dana kegiatan tersedia tepat waktu. Berkontribusi memperkuat integritas organisasi melalui pengelolaan keuangan yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Ikut serta mewujudkan visi Kementerian PU, menghadirkan jaringan jalan andal, terpadu, dan berkelanjutan demi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Refleksi diri saya yaitu, pertama, akuntabel dan berorientasi pelayanan. Saya sudah berusaha teliti dan tertib dalam menyusun dokumen keuangan,
serta melayani kebutuhan unit kerja lain agar kegiatan berjalan lancar tanpa hambatan administrasi. Cakap digital. Saya mulai terbiasa menggunakan aplikasi keuangan digital seperti Sakti, namun masih perlu meningkatkan kemampuan literasi digital agar lebih cepat dan efisien dalam pengelolaan transaksi keuangan. Lalu, kolaboratif dan adaptif. Saya menyadari pentingnya komunikasi lintas unit masih bisa ditingkatkan dengan lebih proaktif, berkoordinasi, dan beradaptasi terhadap perubahan regulasi maupun sistem digital baru. Sekian paparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.